Halo Sobat Waras, dimanapun Anda berada. Kembali lagi dengan Pavel 88 Channel. Salam sejahtera dan salam waras untuk kita semua. Wow, kali ini saya menemukan sebuah tulisan dengan judul yang sangat bombastis. Ya, dan ternyata ketika saya cek ya, tulisannya sangat bagus dan di akhir tulisan ini ada video yang dicantumkan dan sangat-sangat membuktikan apa yang menjadi isi tulisan ini guys ya. Dan langsung saja ini judul dari tulisan yang dimuat oleh siwot.com ya, sangat bombastis bukan ya guys, silakan baca sendiri ya, tidak perlu saya bacakan judulnya ya. Lalu ini dia, ini ditulis oleh Nina Nor ya pada Desember tanggal 5 2020, berarti belum lama ini ya. Lalu apa isi beritanya sebelum kita saksikan videonya guys? Mari kita lihat isi beritanya, sangat menarik ya. Kalau benar bahwa di balik kepulangan Rizik Syihab ke Indonesia itu ada yang membiayai dengan tujuan politis, maka saya bisa bilang bahwa dana itu akan jadi mubazir. Tentu dana yang dikeluarkan tidaklah sedikit, ya betul itu. Denda overstay, ya itu saja sudah ratusan juta. Belum mengurus administrasi lainnya. Belum lagi ongkos pulang dan mungkin juga ongkos hidup Rizik di Arab Saudi. Ya sebelumnya pasti miliaran dong, ya. Coba buat siwat aja ya. Kita bisa kok bikin revolusi akhlak dengan cara yang lebih terpuji. Konsisten dan intelek. Aku setuju itu ya. Dijamin gak bakal blunder kayak kelakuan Rizik dan gerombolannya. Oke, Rizik sebagai seorang tokoh publik memang pernah berjaya. Seakan jadi raja. Bahwa umat ya, membawa umat hingga berjuta-juta katanya. Tapi ya sampai di situ doang. Rizik juga kena banyak kasus hukum. Bahkan pernah jadi buronan kasus chat. Ya, geli juga mau baca itu ya. Ini sesuatu yang tidak bisa dihapus begitu saja. Secara di internet banyak gambar-gambar chat dan perempuannya itu terus saja ada. Ya, lalu Ahok yang dulu berhasil dipenjarakan oleh si Rizik, kita tahu kasusnya ya guys. Kita sebut saja begitu ringkasnya, sekarang sudah berada di posisi terhormat, mantap. Hidupnya pun enak tanpa kekurangan. Jauh dari doa-doa Rizik waktu itu. Kalau saudara pernah nonton video Rizik, bahkan yang sedang viral sekarang ini, video yang sangat luar biasa, berdoa untuk kehancuran, mengutuk orang-orang yang mendukung Ahok. Ya, malah Rizik lah yang sempat kabur ke Arab Saudi hingga bertahun-tahun. Sesumbarnya dari tanah Arab ternyata tidak juga berhasil membuahkan kemenangan buat pasangan Prabowo Sandiaga di Pilpres 2019 silam. Lah kok dipilih lagi sama sang dalang buat mengupayakan tercapainya tujuan politis? Ya nggak tahu, otak warasnya sudah hilang kali ya. Ini perhitungannya gimana Bambang? Bandingkan saja dengan tindakan Menteri BUMN Erick Thohir ketika baru diangkat jadi menteri waktu itu ya. Dia mengganti banyak petinggi BUMN, membongkar banyak anak perusahaan BUMN yang gak jelas dan mencopot dirut Garuda terkait kasus penyelundupan sepeda mewah. Ya. Dengan rangkaian kegiatan singkat itu saja, nama Erick Thohir langsung naik dari perhatian, ya jadi perhatian publik. Bahkan langsung mau diusung jadi Capres 2024. Bo iya nyari tokoh publik yang intelek gitu loh. Rakyat sudah cerdas loh. Bahkan yang di pelosok-pelosok, ingat, Pilpres 2019 hanya di daerah-daerah tertentu pasangan Jokowi Maruf mengalami kekalahan telak di atas 50%. Misalnya di Aceh ya biasalah. Sumbar, Banten, NTB, Kalsel dan Sultra cuma sedikit ya. Bahkan di Jabar yang jadi lumbung suara PKS kekalahan itu tidak sampai 10%.
Di Jakarta saja Prabowo Sandi kalah. Terus ngapain coba ongkosin si Rizik pulang? Ya, tapi itulah ya, ketidakjelian dan ketidakwarasan mereka mendukung Rizik kan. Dari Rizik ketika pulang itu ya, dari ketidaktaatan pada protokol karantina 14 hari, ya pulang langsung ke sana kemari, tidak dikarantina 14 hari dulu, ya terus bikin kerumunan massal, ya massa, lalu jatuh sakit, belum lagi masa pembela Rizik di beberapa daerah menambah blunder itu. Di Jakarta aja ada Maher versus Nikita, yang akhirnya sekarang Maher sudah dicoboskan ke dalam penjara dan Nikita happy-happy di luar. Ya, lalu di Pamekasan rumah Ibunda Mahmud MD digeruduk dan mau dibakar. Di Makassar pelaku yang melukai peserta aksi penolakan Rizik akhirnya ditangkap polisi di sekretariat FPI Makassar. Kan memalukan ya. Lalu apalagi yang lebih sadis? Baliho Rizik dicopot oleh TNI, bahkan dirobek-robek dalam prosesnya. Tindakan TNI ini memacu keberanian warga masyarakat di berbagai daerah untuk menolak kehadiran Rizik di sana. Bahkan di Banten pun ada aksi massa serupa. Massa pun tidak takut merobek-robek, menginjak-injak, bahkan membakar spanduk Rizik. Pihak kepolisian pun tidak main-main. Dikawal pasukan Brimob buat nganterin surat ke Petamburan. Boleh dibilang citra Rizik sudah sangat di ujung tanduk, bahkan menurut saya sudah hancur ya. Senggol dikit ya jatuhlah ya. Yang kayak gitu mau jadi andalan buat bikin perubahan politis. Hayo orang bodoh yang masih mempertahankan Rizik. Ya, ingat orang-orang bodoh ya. Kalau sekali lagi ya, kalau memang ada dalang yang mengongkosi segala kegiatan Rizik ini, blunder pun tidak kunjung berhenti. Sebuah video lama tapi belum dipastikan kapan tepatnya beredar kembali di media sosial. Yang mengunggah video itu adalah Ruhut Sitompul. Videonya ya Rizik sedang berorasi. Orasinya ini jauh sekali dari apa yang dia sampaikan di acara reuni 212 Dialog Nasional pada 2 Desember lalu. Dalam acara Dialog Nasional itu ada beberapa yang disampaikan Rizik, diantaranya menjelaskan revolusi akhlak yang dia sandingkan dengan sila-sila dalam Pancasila. Juga mengajak semua pihak hijrah ke sistem berbasis tauhid yang menurutnya sesuai dengan sila pertama Pancasila. Lengkapnya saudara bisa lihat di detik.com ya, searching aja judulnya ya. Lalu Rizik menegaskan tidak ada niatan makar. Jangan ada dengar kata revolusi akhlak itu revolusi bersenjata. Itu nggak betul. Kami ini dididik guru kami dengan ahlus sunnah wal jamaah. Kita tak boleh melakukan pemberontakan. Pemerintahan sah. Kalau sudah dinyatakan pemerintah itu sah. Lepas suka tidak suka, adil tidak adil, kita harus akui ini tetap pemerintah ya. Ketika terdesak akhirnya ngomongnya gitu ya. Revolusi akhlak digambarkan ini revolusi berdarah, revolusi makar, revolusi pemberontakan, revolusi jatuhkan pemerintah sah. Wah, enggak itu ya. Ini para munafikun ya, kalau sudah mulai terjepit ya mulai bicaranya terbolak-balik ya. Tidak selalu ya, kita selalu buka diri, rekonsiliasi, ayo sama-sama duduk, saling memperbaiki. Ujar Rizik ya. Percaya omongan itu? Ya saya sih nggak percaya. Sementara di dalam video yang diunggah Ruhut, Rizik malah menyebut soal melengsarkan Jokowi dan mau menyerbu istana, mau ciar ya. Video lengkapnya ada di akhir tulisan ini ya. Video itu sangat memukul Rizik. Apa yang dia sampaikan sangat bertolak belakang. Seakan video itu membuka kedok radikal Rizik yang sebenarnya juga sudah diketahui publik sih. Isi video itu membantah segala hal yang disampaikan Rizik di acara Dialog Nasional itu. Bahkan bikin malu lagi karena makin tak terbantahkan bahwa Rizik sudah banyak melanggar hukum. Nah, apakah aparat TNI atau Polri diam saja dengan adanya video ini? Saya harap
ya jadi bahan pertimbangan dong. Kalau di Arab Saudi sana mah sudah diserok pihak berwajib lah. Kita harap penegakan hukum di Indonesia juga sama tegasnya. Selalu dari kura-kura. Wah, ini ya postingannya Rohol Sitompul. Pangti TNI, Presiden RI, Panglima TNI, Kapolri, kapan ini corong dikasih pelajaran, ya, congor dikasih pelajaran. Sedih aku melihatnya. Apa sudah tidak ada wibawa negara Indonesia? Lagi tolonglah tunjukkan Indonesia negara hukum dan kami rakyat kecil ini siap melaksanakan protokol kesehatan dengan disiplin merdeka ya. Dan ini dia video Rizik yang sangat-sangat memalukan itu guys. Sabar, saya kasih kencang volume dulu ya. Oke. Jadi kalau tentara dan polisi nggak bisa menegakkan hukum di sana, nggak berani untuk menangkap para pelaku, suruh pakai BH sama roti. Saya mau tanya, namanya kita ganti jangan? Jadi apa? Jadi apa? Teriak yang serempak, lebih keras, lebih kompak. Jokowi kita ganti namanya menjadi Jokodok sudah. Setuju? Siap turunkan Jokodok. Siap turunkan Jokodok. Siap lengserkan Jokodok. Takbir. Siap turunkan Jokodok. Apa pantas kodok mondok di istana? Siap keluarkan dari istana. Siap lengserkan. Takbir. Siap serbu istana. Siap serbu istana. Siap ambil alih kekuasaan. Takbir. Kalau besok terjadi lagi peristiwa penyerangan terhadap umat Islam, saya minta kepada umat Islam tidak usah nunggu pemerintah, bunuh semua pendeta yang kami maksud. Takbir. Berani bunuh pendeta-pendeta radikal, berani habisi Kristen radikal. Takbir. Wow, sadis juga ya apa yang dikatakan oleh si Rizik ini. Wah, saya juga sudah tidak bisa berkata apa-apa. Sudah selayak dan sepantasnya manusia ini diciduk oleh kepolisian. Oke guys, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Salam waras untuk kita semua dan bagikan video ini agar pemerintah bisa mempertimbangkan dan memperhatikan bahwa ini bukan sesuatu yang main-main. Ini serius dan Rizik harus ditindak dengan tegas. Salam waras and bye-bye.